Tuh, rongga-rongganya bagus banget. Berserat. Lala. Senang banget kalau lihat adonan yang perfect kayak gini. Jadi adonan ini tuh bisa buat jualan yang tahan lama ya guys. Kalau kalian punya jualan mungkin dari pagi sampai siang atau sampai sore, nah bisa pakai resep ini. Hai semua, balik lagi di channel Lely Kustiarini. Jadi di video kali ini kita mau bikin pukis pandan isi keju lumer. Siapa nih yang masih bikin pukis sering gagal? Komen di bawah ya, gagalnya karena apa? Kali ini aku rapi kan pakai apron. Soalnya di video resep ini aku mau menggunakan resep pakai santan peras ya. Biasanya kan kita pakai santan instan. Kali ini mau pakai santan peras. Nah, kali ini spesial, kita mau buat isian keju lumer dari Procis. Yang masih sering gagal bikin pukis, jangan pantang menyerah ya, terus semangat. Gampang kok sebenarnya kalau udah tahu triknya. Kalau masih sering gagal, ikutin resep kali ini ya. Oke, pertama-tama kita langsung saja masukin 1 buah telur, 100 gram gula, 1/4 sendok teh SP, setengah sendok teh ragi, lalu langsung kita mixer dengan kecepatan tinggi. Oke, ini sudah. Jadi untuk lamanya mixer itu beda-beda ya guys, tergantung dari telur, tergantung dari alat mixernya juga. Jadi setiap merek tuh beda-beda dan setiap telur yang kita pakai itu juga bisa beda ya. Meskipun satu, tapi kadang-kadang besar kecilnya itu juga pengaruh. Nih, jadi perhatikan aja teksturnya. Yang penting dia sudah kental dan gulanya itu sudah larut, sudah oke. Oke, lanjut kita masukin setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanila. Vanila di sini saya menggunakan vanila El Arome. Aroma susunya sangat lezat. Dan harganya untuk sekecil ini 34.000 di tempat aku. Kalau misalkan kalian jualan di pinggir jalan, ini bisa tercium sampai di mana-mana. Ini baunya enak banget. 1/4 sendok teh baking powder, 1 saset susu bubuk, setengah sendok teh pasta santan. Ini bisa di skip ya kalau tidak suka. Masukkan perlahan ya. Bisa dibagi menjadi 2 atau 3 tahap. Oke, lanjut kita mix kembali dengan kecepatan rendah supaya tidak mubal ya. Kita seling dengan santan. Kembali masukkan tepung dan juga santan. Kembali masukkan tepung semuanya dan juga santan semuanya.
Tuh, untuk teksturnya sebelum kita masukin margarin seperti ini ya. Lanjut kita masukin margarin. Ini margarin yang tadi sudah saya lelehkan ya. Lanjut kita mix lagi. Sudah ya, udah tercampur semua dan teksturnya seperti ini. Bagus banget nih, udah kalis. Jadi dia nggak terlalu encer dan dia tidak terlalu kental. Tambahkan 1/4 sendok teh pasta pandan. Kalau misalkan kalian mau yang original, jadi tidak usah dipakein pasta pandan ya. Atau kalau kalian mau ditambahin dengan rasa coklat, bisa juga pakai pasta coklat. Nah, untuk step ini kita cuman aduk menggunakan spatula aja ya. Untuk warnanya seperti ini ya, hijaunya. Kalau kalian kurang warna hijaunya bisa ditambahin lagi pastanya. Tapi kalau untuk versi aku ini udah mantep ini. Dan karena ini saya menggunakan ragi yang sangat sedikit, kita akan proofing selama 4-5 jam. Minimal 3 jam ke atas. Nggak usah khawatir, nggak bakalan asem, nggak bakalan kecut, nggak bakalan bau tape. Ini dijamin harum. Oke, di sini saya mau tutup menggunakan plastik wrap, atau kalian mau menggunakan kain juga boleh, atau penutup apa aja boleh. Yang penting tutupnya bisa rapat. Kalau kalian mau beli apa-apa yang saya gunakan ini, bisa dicek di deskripsi ya. Udah saya cantumkan link pembelanjaannya dan dijamin di situ murah. Bahkan sering ada diskonnya. Oke, ini kita tunggu. Ini pukisnya udah jadi, udah jadi. Udah mengembang 2 kali lipat, bahkan mau 3 kali lipat ya. Ini udah 4 jam. Jadi sebelum ini kita aduk-aduk, terus kita panggang, kita mau bikin isiannya dulu ya. Nah, siapkan keju oles. Di sini saya menggunakan merek Pro Cheese 160 gram. Saya tambahkan 3 sendok makan kental manis. Lalu kita aduk-aduk. Kalau sudah tercampur seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam plastik segitiga supaya nantinya memudahkan kita untuk taruh di adonan. Lanjut kita panaskan teflon. Kita panaskan dengan api yang kecil. Oke, lanjut kita langsung eksekusi. Aduh, udah nggak sabaran nih. Lala. Mari kita aduk. Tuh, rongga-rongganya bagus banget. Berserat. Lala. Harum. Kita aduk sekencang mungkin ya guys, supaya angin-anginnya hilang di dalam.
supaya nggak masuk angin. Teksturnya kalis. Senang banget kalau lihat adonan yang perfect kayak gini. Jadi adonan ini tuh bisa buat jualan yang tahan lama ya guys. Kalau kalian punya jualan mungkin dari pagi sampai siang atau sampai sore, nah bisa pakai resep ini. Dia nggak akan bau asem, nggak bakalan bau vernifan gitu, bau ragi, nggak. Nah kalian yang masih gagal itu karena apanya guys? Katanya ada yang buat kok setelah 4 jam atau 3 jam gitu dia ngaret. Nah ngaretnya tuh maksudnya ngaret gimana ya? Dia seperti ini. Ini ngaret. Ini bukan ngaret, ini tuh kalis gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian tuh jualan, ini kan bisa bertahan lama sampai 12 jam ya kan. Nah setiap 1 jam atau setiap dia udah mulai mengembang, kalian bisa langsung aduk-aduk lagi gitu ya, supaya tidak meluber. Jadi triknya seperti itu aja. Jadi ketika sambil menunggu dipanggang yang lainnya, terus adonan yang belum dipanggang ini kan mengembang. Nah kalian bisa aduk-aduk lagi. Jadi sebelum dipanggang, diaduk-aduk lagi supaya angin-anginnya tuh keluar. Oke, dan ini jadinya 600 ml. Nah, beda dengan yang kemarin ya, kita pakai 2 telur ayam utuh dengan kuning telurnya 1 menjadi 800 ml, sedangkan ini cuma 1 telur menjadi 600 ml. Mungkin bedanya di situ. Nah, sebelum kita panggang, kita olesin dulu loyangnya. Kita olesin dulu loyangnya dengan margarin. Ini hanya untuk pertamanya saja ya. Karena kebetulan di sini loyang saya itu baru. Jadi sebenarnya tidak terlalu lengket. Jadi ini tuh sebenarnya sudah anti lengket. Bismillah. Kita masukinnya jangan sampai setengah ya. Jadi kurang dari setengah supaya di tengahnya nanti kita masukin keju lelehnya. Nah, di sini kita langsung masukin keju lelehnya. Dan langsung kita tutup lagi dengan adonan pukis. Langsung kita tutup dan kita tunggu. A few moments later. Coba kita cek. Ulala, udah jadi. Langsung kita angkat. Dan sisanya langsung kita taruh. Kita langsung masukin keju olesnya. Langsung kita tutup. A few moments later. Sudah. Jadi untuk satu adonan ini bisa menjadi 13 pieces. Akhirnya alhamdulillah jadi. Harum. Waktunya kita coba. Nggak sabaran. Untuk aromanya tuh harum, seger, harum pandan ya. Tapi gagal satu guys, maafkan daku. Ini dia keluar-keluar keju lelehnya. Karena mungkin aku taruhnya ada yang terlalu banyak. Yuk kita langsung cobain aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
lumernya gurih. Kolaborasi antara manis dan gurih. Mantap. Perpaduan pukis pandannya dengan keju lumer, manisnya pas dengan lumer keju yang gurih, mantul. Enak. Ini di tengahnya juga bisa ditaruhin coklat. Enak, nggak bikin enak. Perpaduan pukis pandannya lembut, manisnya pas, dan lumer kejunya di tengah gurih. Itu perpaduan yang enak banget. Siapa yang terpengen? Jangan lupa direkuk ya guys. Wow. Ini diminum sama teh hangat enak banget. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Ini enak banget diminum sama susu. Kalau nggak sama teh hangat, enak banget. Oke guys, aku doain yang nonton video ini sampai habis berhasil ya buat resep pukis ini, dan usahanya lancar. Kalau kalian suka dengan resep ini, like, komen, dan subscribe. Yang udah subscribe, makasih ya. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye!